Wasit adalah raja. Itu adalah suatu kalimat mutlak di olahraga basket. Sejago apapun seorang pemain, sejago apapun sebuah tim, kalau wasitnya atau rajanya nggak benar, maka hasil yang diperoleh tim pun juga pasti nggak benar. Kita sudah melihat hal ini terjadi. Contohnya pada playoff final wilayah barat 2002 antara Kings dan Lakers, yang rumornya sudah dinarasikan oleh para wasit dan pihak NBA. Karena kalau sampai Lakers kalah, maka final NBA menjadi tidak seru dan hal itu mendatangkan kerugian besar secara uang bagi NBA. Tapi bukan ini yang mau kami bahas dalam episode kali ini, melainkan tiupan-tiupan peluit wasit yang nggak masuk akal, yang tak hanya merugikan seorang pemain, tapi seluruh tim, dan bahkan seluruh NBA. Akan kami bahas dalam episode kali ini, berjudul 7 momen wasit NBA mabuk. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Salah paham tamparan. Coba perhatikan hal ini. This is tailor-made right now, and now what do we have? Is Peterson? What do we have? He just got tossed. Yes, he did. He would not stop talking to Steve Javie. Tapi coba mari kita lihat dari angle yang lain. Vince Carter just... Oh, they were just... Wow. Yep. Tapi sebenarnya ini cuma candaan saja. Peterson dan Carter pernah satu tim ketika Carter masih bermain di Raptors. Mereka sudah sering bercanda seperti itu ketika mereka masih satu tim. Namun wasit Steve Javie melihatnya sebagai hal yang berbeda. Wasit tak melihat Carter yang menampar Peterson dengan bercanda, dan kemungkinan besar wasit lupa kalau mereka juga pernah setim. Peterson pun kecewa berat akibat hal ini. Tapi untungnya NBA memahami situasi ini, sehingga NBA tak memberikan denda atau larangan bermain apapun kepada Peterson ataupun Carter akibat ini. Tapi tetap saja, tiupan ini terbilang sangat konyol karena salah paham yang sangat konyol juga. Traveling LeBron James. LeBron memang pemain terbaik yang pernah menginjakan kaki di NBA. Dia juga salah satu pemain yang paling clutch. Di momen-momen akhir dan krusial, dia selalu bisa step up dan membawa timnya dari kalah menjadi menang. Namun ada satu pertandingan sengit antara Wizards dan Cavaliers yang terjadi pada 6 Februari 2017. Game ini sangat ketat, bahkan dalam pertandingan itu, tercatat ada 16 kali pergantian tim yang memimpin skor. Bahkan LeBron melakukan ini di detik-detik akhir. LeBron, three-pointer defense. LeBron, another three. The three the Cavs are in the NBA. It's a three by LeBron. He got it again. Ya, ini sudah jadi hal yang biasa bagi LeBron. Namun Wizards berhasil membalikkan keadaan bahkan memimpin 1 poin. Namun Cavs memegang bola dan terjadilah hal ini. James weaving, driving, moving, and layup no good. Oke, ini konyol banget. Kalian yang cuma ngerti basket sedikit saja, udah pasti tahu kalau di basket cuma boleh maksimal 2 langkah. Tapi ini jelas 3 langkah, dan lebih konyol lagi, wasit benar-benar ada deket dan ngelihat LeBron di sini. Layup LeBron pun nggak masuk. Tapi buat kalian yang tahu apa yang terjadi selanjutnya, game ini dikatakan sebagai Game of the Year musim itu. Jadi kita next saja ya. Haha, enggak guys, gua nggak sejahat itu kok. Wall. The lead is 3. Love, LeBron, and got it! Banks it in! And Cleveland has come back to win it. Santai aja bro, namanya juga LeBron James. Tapi tenang, ini cuma satu peluit wasit konyol. Bagaimana kalau ada 2 peluit wasit konyol sekaligus di akhir pertandingan? Pemain keluar yang tak terlihat. Pada 4 Januari 2019 terjadi juga momen wasit mabuk yang makin konyol lagi. Saat itu terjadi pertandingan antara Rockets dan Warriors, 2 tim yang pada playoff musim lalu bertanding sengit di final wilayah barat. Musim ini Rockets menurun, namun tetap jadi tim yang hebat. Pertandingan ini juga sengit hingga ke detik-detik akhir. Harden finish dengan 44 poin dan di sisi lain Curry juga panas dan finish dengan 35 poin. Dan di detik-detik akhir terjadilah hal ini. Tries to get it, saves it, saved inside, outside Curry. 2. Oke, coba replay. Di sini jelas-jelas Kevin Durant menyelamatkan bola di luar garis out. Dan lebih parahnya, wasit sedang memperhatikan jelas Kevin Durant, tapi wasit tak meniupnya. Hal ini berujung ke Stephen Curry yang membenamkan tembakan. Lalu tepat di possession selanjutnya, terjadilah hal ini.
Harden memang memasukkan tembakan, tapi ia jelas-jelas ditabrak oleh Draymond Green hingga jatuh. Padahal wasit jelas-jelas ada di sebelah Harden. Jadi ini dua kekonyolan wasit sekaligus di detik-detik akhir. Tapi ini masih mending. Semua yang gua sebutkan tadi berakhir tim yang dalam tanda kutip dicurangi tetap berakhir menang. Gimana kalau udah dicurangi malah kalah? Pukulan jelas yang tak terlihat. 30 Desember 2013 terjadi pertandingan antara Mavericks dan Timberwolves. Di sini Kevin Love masih di masa prime-nya dan 1 tahun sebelum ia bergabung ke Cleveland Cavaliers bersama LeBron. Di sisi Mavericks, Nowitzki masih sangat hebat meskipun sudah di akhir masa prime-nya. Game lagi-lagi juga berjalan sengit. Timberwolves ketinggalan 2 poin, tapi untungnya bola ada di tangan mereka. Dan mereka punya Kevin Love, bintang NBA yang bisa menembak 3 angka dan meng-carry sebuah tim di detik-detik akhir. Namun terjadilah hal ini. Ya, yang ini lebih parah dari yang tadi. Ini jelas-jelas tangan Kevin Love ditampar oleh Shawn Marion hingga ia tak bisa menembak menggunakan shooting formnya. Meskipun di musim ini sudah ada aturan bisa merevisi sebuah peluit yang salah, tapi masalahnya tak ada tiupan peluit di sini. Jadi apa yang mau direvisi? Dan akhirnya Timberwolves dan Kevin Love harus menelan kekalahan konyol. Tapi tenang, semua tadi cuma pertandingan regular season. 1 kekalahan saja mungkin tak berarti. Tapi gimana jadinya kalau peluit konyol wasit terjadi saat playoff, di mana 1 pertandingan saja sangat menentukan momentum bahkan kemenangan sebuah tim. Buzzer beater yang tak dihitung. Momen wasit yang mabuk ini terjadi pada 27 April 2002 pada playoff ronde pertama wilayah timur antara Magic dan Hornets. Saat itu Hornets dipimpin oleh bintang Baron Davis, sedangkan Magic dipimpin oleh prime Tracy McGrady. Game juga berjalan sengit, hingga di detik-detik akhir terjadilah hal ini. Davis at the buzzer. No, it's waved off. Bernie Fryer says no, it will not count. Ya, buzzer beater dari Baron Davis ini tak terhitung. Hal ini sangat konyol. Coba kalian lihat replay ini. Udah jelas banget kan bola udah terlepas dari tangan Davis sebelum buzzer berbunyi. Bahkan wasit Bernie Fryer mengeluarkan gestur tidak terhitung sebelum buzzer berbunyi. Ini makin konyol lagi. Dan ketika melihat replay, Bernie Fryer pun baru sadar kalau ia membuat keputusan yang salah. Dan ia langsung menyesalinya. Tapi sayang di zaman itu masih belum ada aturan yang bisa mengubah keputusan wasit di detik-detik akhir. Ditambah lagi, tanda buzzer di zaman itu sangat kecil. Beda dengan sekarang yang berubah jadi kotak besar. Untungnya Hornets masih bisa menang di overtime dan bahkan melaju ke ronde selanjutnya. Wasit menabrak pemain. Ini bisa dibilang yang terkonyol dari semua daftar ini. Lebih-lebih ini terjadi di pertandingan playoff final wilayah timur. Pistons baru saja menjadi juara di musim lalu, dinobatkan sebagai tim dengan defense terkuat dalam sejarah tanpa pemain superstar. Sedangkan Heat, mereka baru saja kedatangan Shaquille O'Neal. Momen konyol ini terjadi pada game 7. Jadi keputusan apapun yang dibuat wasit akan sangat menentukan hasil. Yang menang akan lanjut ke final NBA, yang kalah akan tereliminasi. Pertandingan ini dipimpin oleh wasit Joey Crawford, salah satu wasit NBA paling kontroversial. Ia pernah mengeluarkan legenda tim Duncan hanya karena ia tertawa. Game berjalan sengit, Pacers memimpin 3 poin, Heat mendapatkan bola dan punya kesempatan besar untuk menyamakan kedudukan. Namun terjadilah hal ini. Kalian lihat jelas kan bahwa wasit yang menabrak pemain Miami Heat bukan pemain Pistons. Dan yang lebih parah, pemain Pistons lah yang justru dianggap melakukan pelanggaran, padahal ia jelas tak melakukan apa-apa. Dan keputusan ini bahkan hampir membuat Pistons kalah. Untungnya Pistons masih bisa menang dan lanjut ke final NBA. Tapi ada yang lebih parah, karena ada peluit wasit konyol lagi yang benar-benar membuat sebuah tim tak melaju ke final NBA, bahkan kehilangan kesempatan untuk juara pertama kali dalam sejarah tim. Sikut jelas yang tak terlihat. Ini adalah keputusan paling kontroversial. Pada final wilayah Barat 2002, Kings bertemu dengan Lakers. Kings adalah tim yang tak terkenal dengan pasar yang kecil. Namun kebetulan mereka punya barisan pemain yang sangat kuat dan lengkap di musim itu. Di sisi lain, Lakers adalah tim yang sangat terkenal di NBA dan pasarnya sangat besar. Terlebih punya markas di kota Los Angeles, kota paling terkenal di Amerika. Muncul rumor bahwa kalau Kings sampai menang di seri ini, Kings melaju ke final dan bertemu New Jersey Nets, tim yang sama-sama market kecil.
Jadi final NBA pasti tak seru dan tak ada yang mau nonton. Jadi NBA pasti akan rugi besar. Hal itu terbukti pada game 6 antara Kings dan Lakers. Kings sudah memimpin 3-2, hanya butuh satu kemenangan untuk melaju ke final NBA. Tersisa 15 detik di kuarter 4, Kings ketinggalan 3 poin. Namun Turkoglu berhasil memasukkan layup. Jadi Kings hanya ketinggalan 1 poin. Dan terjadilah hal ini. Coba lihat dari angle lain. Jelas banget pemain Kings terkena sikut Kobe Bryant. Dan wasit juga sedang memperhatikannya, tapi tidak meniupnya. Wow, nggak masuk akal banget. Kalau wasit meniup ini, bola akan berpindah ke tangan Kings. Dan mungkin Kings bisa menang di pertandingan ini dan langsung melaju ke final NBA. Namun ya, Lakers pun akhirnya berakhir menang di pertandingan ini dan melaju ke final NBA setelah menang di game selanjutnya. Jadi keputusan wasit ini membuat Kings bukan hanya kehilangan kesempatan ke final NBA, tapi kehilangan kesempatan jadi juara NBA untuk yang pertama kalinya dalam sejarah tim itu. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.